Pemirsa, vaping menjadi tren. Sebagian besar menganggap vaping lebih aman dan juga sehat daripada rokok tembakau dan serta efektif mengurangi kecanduan rokok tembakau. Berikut opini masyarakat soal vaping. Vaping elektrik aku pernah nyoba 1 kali, itu bulan yang lalu malah. Rasanya gimana? Rasanya agak manis, cuman kayaknya di tenggorokan tuh nggak enak banget. Di tenggorokan tuh nggak enak banget sih. Besoknya aku langsung batuk-batuk. Kayaknya nggak terlalu cocok sih. Sebenarnya kalau yang nama rokok sih memang selalu berdampak negatif ya, terutama buat kesehatan. Tapi kalau secara lebih detailnya, rokok elektrik itu aku kurang tahu siapa. Mungkin karena ngikutin tren kali ya. Kebanyakan sih gitu. Sebenarnya nggak cuma rokok elektrik ya, tapi juga rokok yang biasa. Sebenarnya itu kita sebenarnya udah tahu banget kalau rokok itu tuh nggak bagus banget buat kesehatan. Jujur gue sebenarnya pernah nyoba ngerokok. Awalnya gue nggak perokok, tapi habis itu nyoba ngerokok itu sekitar 2 bulan. 2 bulan, tapi akhirnya habis itu gue nggak bisa. Soalnya berasa banget di tenggorokan tuh nggak enak banget. Dan akhirnya berhenti. Iya, jadi untuk yang ada di rumah, saran aku sih sebenarnya kalau bisa jangan ngerokok sih, terutama buat kesehatan. Yang kedua, lumayan buat ngurangin pengeluaran. Iya. Berbeda dengan rokok ya, kalau vape itu hanya asapnya aja yang lebih mungkin ya daripada rokok. Tapi tahu nggak dampak buruknya bagi kesehatan? Ya, kalau setahu saya berkaitan dengan masalah vape itu masih menjadi perdebatan ya. Ada satu sisi yang menyatakan dampak dari vape itu negatif, ada juga yang menyatakan vape itu sebagai terapi untuk penyembuhan bagi perokok yang aktif seperti itu. Tapi menurut Mas sendiri gimana? Kalau menurut saya kurang efektif ya. Kurang bagus buat itu. Ya, artinya kalau yang saya alami sendiri, kalau kita menggunakan vape juga baik rokoknya pun jalan, vape-nya pun jalan. Ya. Tapi sampai sekarang masih oke. Saya sudah enggak sih, kalau sekarang sudah enggak. Tapi sebenarnya waktu kemarin itu apa yang membuat Mas memilih buat menggunakan vape dibandingkan rokok biasa? Ya, alternatif ya bagi saya untuk ya mencobalah terapi untuk supaya bisa berhenti merokok gitu. Selain juga tren seperti itu. Ya, bagi saya ya sebagai konsumen ya kan harus lebih selektif lah untuk menggunakan masalah produk seperti vape ini. Ya, artinya kan di sini ya belum ada satu anjuran yang pasti bahwasannya vape itu memang aman untuk digunakan. Oke, tadi ada 2 pernyataan dari warga. Yang pertama, yang perempuan, yang Dona itu katakan, ya nggak usah lah ngerokok, vaping sama-sama ngabisin duit, terus merusak kesehatan. Betul. Tadi yang kedua mengatakan ada asap di vaping itu. Sebenarnya salah ya dok ya, itu uap ya dok ya, yang keluar dari Jadi kalau vaping itu. Ini yang masyarakat mesti pahami perbedaan dari rokok elektrik dan rokok konvensional dari mekanismenya. Kita tahu kalau rokok konvensional dibakar dan pembakaran itu menimbulkan asap. Iya. Tetapi kalau rokok elektrik ini adalah kandungannya dalam bentuk cair. Cairan ya. Cairan yang dipanaskan dengan mekanisme elektronik. Ada baterainya di dalam alatnya itu ada baterainya. Kalau dilihatin nanti di alatnya itu, kalau baterainya dinyalakan dia akan memanaskan cairan itu sehingga mengeluarkan uap. Jadi yang keluar bukan asap tapi uap. Oke, tapi bagi mereka nih yang ada di sekitar para perokok yang menggunakan vaping misalnya, dampak yang mereka rasakan samakah dengan perokok pasif yang kemudian berada di sekitar mereka yang suka merokok begitu dokter? Jadi baik rokok konvensional maupun rokok elektrik, dua-duanya mengeluarkan bahan yang dikeluarkan. Kalau rokok asap, kalau rokok elektrik uap. Kalau uap itu selain yang menggunakan, maka dia juga akan menghembuskan sisanya ke udara sekitar. Nah, udara sekitar inilah kalau dihirup oleh orang-orang sekitar yang terdekat, maka itu sebagai passive smoker atau rokok pasif ya. Siapapun yang menghisap apakah sebagai konten rokok konvensional maupun rokok elektrik, maka dia punya dampak dari asap lingkungan atau uap lingkungan dari yang dikeluarkan. Dan ini dapat masuk ke dalam tubuh yang berbahaya buat kesehatan. Ya. Bahkan tadi kita sempat ngobrol sebelum mulai bahwa Dokter Agus bilang untuk partikel uap jauh lebih mudah ya Mas. Kalau kita lihat secara mikroskopik di dalam data-data tentang ukuran partikel, maka partikel uap itu ukurannya lebih kecil. Lebih kecil sehingga lebih mudah masuk ke dalam saluran nafas sampai ke paru-paru dan lebih mudah masuk ke dalam pembuluh darah.
Dan ini yang memungkinkan rokok elektrik itu lebih cepat menimbulkan dampak kesehatan. Kalau kita lihat tadi yang masyarakat yang pertama, ibu-ibu tadi yang menyatakan dia begitu menghisap pertama dia rasanya tenggorokannya tidak nyaman, batuk-batuk tadi itu adalah efek akut ya, karena partikel yang kecil sehingga memudahkan terjadinya iritasi lebih cepat dibanding kalau dia uap. Oke, tapi jangan kemudian pemirsa berpikir bahwa kalau gitu saya ganti aja rokok konvensional ya, Dora. Iya, karena sama tidak baik. Berbahaya. Iya. Karena ternyata si uap yang dihasilkan juga bisa dikatakan lebih berbahaya juga daripada asap si rokok konvensional seperti itu ya, Dok. Kalau dari sisi mekanismenya lebih cepat memang uapnya ya. Tapi kalau dari sisi kontennya sebenarnya rokok konvensional kandungan zat berbahayanya jauh lebih banyak. Kandungan bahan berbahaya secara jumlah jauh lebih banyak rokok konvensional. Tetapi kalau dilihat kandungan di dalam uapnya itu sendiri ukurannya jauh lebih kecil sehingga lebih mudah. Dua hal yang mesti diperhatikan. Oke, Dok, tapi kemudian ini kan artinya dikonsumsi. Itu ternyata zat berbahaya, Dok. Itu dan beresiko terhadap kesehatan kita, bahkan kesehatan orang di luar yang tidak merokok dengan menggunakan vaping. Tapi itu bisa masuk ke Indonesia. Anda melihat apakah memang belum ada regulasi yang mengatur itu, Dok? Ya. Kalau kita lihat ini kan rokok elektrik kan electrical device kalau dalam bahasa Inggris, artinya ini barang elektronik. Iya. Jadi kalau di dalam regulasi tentang rokok elektrik, kalau dibaca-baca tentang peraturan pemerintah, perda ataupun apapun, belum ada regulasi yang mengatur tentang rokok elektrik atau vaping ini. Tetapi dia masuk ke Indonesia ini sebagai barang elektronik lewat departemen terkait yang memasukkan sebagai barang, sehingga boleh dikatakan kalau alat ini masuk ke Indonesia sebagai barang elektronik bukan sebagai alat bantu untuk berhenti merokok. Yang kita tadi ada yang menyampaikan pembicara kedua untuk membantu berhenti merokok, tapi ini masuknya bukan sebagai alat medis. Masuknya sebagai barang elektronik. Barang elektronik. Makanya kemudian kontennya juga itu tidak terlalu dipersoalkan gitu ya. Kontennya sendiri mesti dipertanyakan ke direktorat terkait seperti Badan POM, apakah ini sudah mendapatkan izin, bagaimana penyebarannya begitu banyak di Indonesia, mesti dievaluasi dan dipertanyakan ke Badan POM yang mengatur tentang regulasi bahannya, bukan regulasi alatnya. Karena tapi alatnya itu kan yang digunakan si vaping tadi ya, Dok. Iya, kan bahannya kalau kita lihat mungkin kalau Mbak Dora itu lihat ya. Ada video tentang berbagai macam rasa. Jadi si cairannya itu rasanya macam-macam di luar negeri. Ada yang rasa cappuccino, ya, ada yang rasanya mungkin rasa. Namun kandungannya itu, Dokter ya. Iya, kandungannya itu sebenarnya itu kan flavoring, hanya perasa. Tapi kandungan utamanya sebenarnya nikotin. Ya. Malah tadi kata dokter sebelum kita siaran cuma rasa Indonesia aja mungkin yang belum ada ya. Rasa apa? Sate ayam gitu ya. Rendang. Rasa rendang. Lapar, Bu. Ya, kita ada penelpon. Kita ini ada Flapper namanya ya yang menggunakan vaping tadi. Ada Mas Fian. Halo, selamat siang Mas Fian. Iya. Ya, Mas Fian pengguna vaping ini sudah berapa lama? Udah 3 tahunan. Udah tahunan. Ada 2 tahun lebih begitu? Gimana? Sudah ada lebih dari 2 tahun. Iya. Awal pertama kali menggunakan vaping itu kenapa? Karena pengen berhenti merokok, karena saya dengan merokok tidak cocok. Kenapa, maaf? Nah, saya dengan rokok tidak cocok. Saya beralih ke vape. Nah, di vape ini kita ada perubahan dalam tingkat makan atau yang lainnya ke tubuh gitu. Oke, baik. Berarti lebih nyaman dengan menggunakan vaping ya? Iya. Ya, tapi Mas Fian tahu nggak bahwa kemudian dengan menggunakan vaping ini sebenarnya sama efeknya atau dampak buruknya kepada tubuh Anda, artinya sama aja merokok dengan vaping, tapi Mas Fian lebih mencari kenyamanannya, begitu? Cari kenyamanan, dan kedua kita mau menghindari tar, bukan nikotin, karena dari nikotin itu semua sayuran pun ada nikotin. Tapi dengan lebih cocok ke vape ini karena tidak ada nikotin, tidak ada tar. Oke, baik. Tapi vaping ini tidak kemudian membuat Mas Fian berhenti merokok begitu ya? Merokok saya sudah berhenti. Ya, merokok konvensional berhenti, tapi vaping ini masih berjalan sampai dengan sekarang. Masih, vape ini kita masih berjalan, dan enaknya ini kita nggak ada ketergantungan, Kak. Oh, nggak ketergantungan, artinya bisa sebenarnya untuk menyetop atau berhenti ya?
Iya. Kenapa nggak stop saja, Mas Fian? Mungkin dalam bidangnya saya juga lagi di vape, jadi kebetulan susah untuk berhenti. Mungkin kalau yang lain bisa. Oke, baik Mas Fian. Di mana biasanya membeli vaping ini, artinya rokok elektronik ini mudahkah sebenarnya didapat? Sebenarnya sekarang di vape sekarang itu mudah, karena Oke. banyak di sosmed dan toko-toko sekarang sudah banyak. Oke, dosis yang digunakan sendiri gimana Mas Fian? Memang diaturkah atau seperti apa? Kalau pemakaian diatur itu ada semua sistemnya untuk cara pemakaian, pembakaran bisa betul. Untuk Itu aja? di pemakaiannya Oke. dan setelannya pun ada. Oke, per kali apa ya mengkonsumsi itu artinya langsung habis cairannya atau gimana Mas? Nah, di sini perbedaan antara rokok sama liquid. Biasa flavor, kita mencari flavor misalkan mango mint. Nah, biasa rokok 1 hari 1 bungkus. Nah, untuk di liquidnya ini 1 botol kita bisa sampai seminggu. Bisa sampai seminggu ya? Iya, bahkan bisa lebih. Oke, baik. Itu sebenarnya setara dengan 30 batang rokok ya, Ronda ya kalau tadi Ya, Mas Fian ini terakhir, adakah mungkin apa yang dirasakan Mas Fian semenjak menggunakan vaping ini? Apa misalnya batuk kah atau rasa apa di tubuh Mas Fian? Ya. Dalam perbedaan saya ngerokok sama vape, kalau biasa saya dirokok, kalau bangun tidur biasanya suka ada sedikit tenggorokan kasar ya. Terus setelah kita pakai vape, nyobain vape itu lebih lembut, bangun tidur badan lebih enteng, dan mulut gak bau, baju gak bau. Oke. Dalam tubuh lebih enak aja, lebih rileks gitu. Oke. Baik, Mas Fian, terima kasih. Tetap nonton Lanstock, kita akan membahas mengenai melanjutkan pembahasan mengenai vaping ini sendiri begitu ya. Ya mungkin bagi sebagian besar penikmat vaping ini bagus Ini untuk bagus, dia, gitu, tapi untuk sebenarnya berkonsumsi. kayaknya berbahaya seperti yang tadi dikatakan oleh Dr. Agus ya. Kita Betul. akan bahas nanti apa yang diceritakan oleh Mas Fian tadi dengan Dr. Agus, narasumber kita. Sesaat lagi kami akan kembali.